Halo. Ketemu lagi sama gue, Mas Boy. Makasih yang masih standby di channel gue. Nah, biasanya kan gue kalau bikin konten nih berkaitan sama rata-rata sih berkaitan sama roda 4 lah. Ada off-road, ada mobil gue, ada modifikasi, ada gue ngedate sama yang punya mobil modif gitu kan, jalan-jalan gue sambil kemana. Nah, kali ini agak beda. Yang beda tapi bikin gue cukup excited. Kalau ini cukup multiple orgasm. Kang, kumaha damang? Alhamdulillah. Nah, ini kalau sama dia nih gue harus ngomong, gue bingung ngomong Sunda apa ngomong Indonesia. Bahasa ternyata, Jerman. iya, soalnya pada dilihat-lihat loh, pas nanya-nanya satu angkatan ternyata dulunya di Bandung segala macam. Waduh. Nah, Do ini dari Emonstra. Emostra. Emostra. Oh ya, Emostra. Itu IG-nya apa, Kang? Mostra e-bike. Mostra e-bike ya. Iya. Oke, dan dia yang belum tahu nih, jadi Emostra itu mungkin gua klaim salah satu rumah custom buat rumah custom lah ya. Rumah custom buat sepeda listrik atau motor listrik. Nah, tadi waktu gua pertama kali masuk ke sini sebenarnya pas janjian, sebelum gua syuting, gua udah bingung duluan lihat garasinya dia. Anjir, nih ada motor apa aja, ada sepeda apa aja, bingung. Kacau, pokoknya di sini kacau banget. Jadi ya seperti yang ini Emostra model apa nih yang kayak ini? Ini EM10. EM10. Nah, ini pernah gue coba di beberapa kesempatan sebelumnya, makanya gue kesini udah tahu markasnya. Kemarin dia datanglah ke kita nih, sekarang gue balikin, gue datang ke markasnya dia. Kang, mau nanya nih. Ya, kumaha. Ini tuh motor listrik gitu ya? Iya. Nah, sebenarnya kalau motor listrik ini prinsipnya ya yang membedakan dengan tanda kutip sepeda listrik kan di luaran kan ada selis lah apalah segala macam gitu ya. Itu secara definisi itu bedanya apa sih? Bisa cerita nggak? Yang jelas kalau bedanya motor listrik dan sepeda listrik, motor listrik tidak ada goesan. Oke, motor listrik nggak ada goesan itu ya? Nggak ada crank ya? Iya, nggak ada crank. Itu paling simpel. Itu aja pokoknya ya? Oke, jadi kalau dilihat yang EM1.0 ini, sebenarnya gue lihat kan ini fork sepeda, betul ya? Iya. Brakingnya juga sistemnya sepeda, yang hidrolik sepeda segala macam. Rear shock belakang juga pakai DNM itu sepeda juga ya. Tetapi karena emang tidak ada crank, berarti ini masuk kategorinya motor listrik. Iya. Oke. Light motor. Light motor listrik lah ya. Nah, ini kan kemarin ya waktu dibawa ke Kebon Jeruk kan ini kan? Iya. Nah, ini boleh tahu nggak, boleh cerita tentang Emostra ini yang EM10 ini? Ini spesifikasinya gimana? Maksudnya baterai kapasitas berapa, dinamo kapasitas berapa, terus bisa kecepatan berapa, terus lama pemakaian, lama pengecasan berapa, lama pemakaian berapa, bisa cerita nggak, Kang? Gini, ini sejarahnya dulu ya. Oke. Sejarahnya adalah waktu itu gue suka main sepeda, mountain bike gitu. Umur sudah bertambah, capek. Menua lah ya. Berangkatnya mah semangat. Pas pulangnya malas. Benar. Akhirnya coba pikiran pakai dinamo listrik. Supaya perginya enak, pulangnya nggak terlalu capek. Oke, dibuatlah sepeda listrik. Masih pakai mountain bike. Enak. Enak. Cuman saat itu pakai penggerak depan. Kagok ya, front wheel gitulah. Slip apa akhirnya gitu ya. Kita coba pindahkan ke belakang. Bikinlah arm. Sudah dibikin, dipasang, ternyata nggak enak. Karena handlingnya kurang oke lah ya. Akhirnya kepikiran, banyak barang bekas kan di sini, besi-besi apa semuanya dibentuklah. Jadilah seperti ini. Jadi gitu. prosesnya sebenarnya awalnya MTB dulu, riset, jadi dari enak nggak enak segala macam, jadilah EM10 ini. Dan ini pun sudah melalui 3 tahap. Tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, dan ini tahap ketiga yang hampir menurut saya hampir sempurna. Ini berarti Mark 3 lah ini ya? Gitu. Nah, untuk spesifikasinya, kebetulan bekas dari MTB, kita pakai kaki-kaki bekas MTB. Kaki-kakinya ya, forknya MTB ya. MTB, RST First. Terus dinamo pakai yang 1000 watt, 48 volt.
1000 watt 48 volt. Oke. Mereknya QS. Terus controller pakai Fotol EM30S. Oke. Terus baterai pakai baterai lithium. Oke. 21700, 64 volt, 28 ampere. 28 ampere. Ya, kalau 28 ampere dengan motor 1000 kurang lebih jarak tempuhnya sekitar 50 km sampai 60 km. 50 sampai 60 km lah gitu ya. Tergantung kondisi jalan naik turun. Kalau misalnya makin banyak throttle ya mungkin makin boros lah ibaratnya gitu kan. Sama dengan bensin sebenarnya sama aja ya. Sama aja. Oke. Nah, itu anggaplah jarak 60 km Itu untuk ngecas baterainya berapa lama? Untuk ngecas baterai kurang lebih sekitar 4 jam. 4 jam aja ya sebenarnya. 4 jam. Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya anggaplah kan rumah gue di Tangsel nih. Rumah gue di Tangsel, kalau gue sepedahan ke anggaplah kantor gue sekitar Sudirman. Kalau ke Senayan aja itu sekitar ya 20 kilo something, 25 lah anggap ya, 25 kilo. Berarti logikanya kalau sampai kantor gue nggak ngecas pun ibaratnya masih selamat ya pulang pergi gitu ya. Masih bisa. Tapi kalau misalnya kita sampai kantor pun pakai 50% baterai dicopot, itu langsung kita cas lagi juga nggak apa-apa ya? Nggak masalah. Jadi maksudnya masih penuh dicas lagi nggak apa-apa? Karena lithium ya? Oke. Ya sebenarnya sambil kerja, sebenarnya pas balik juga penuh lagi gitu ya? Dan sampai di rumah, colok lagi tinggal tidur. Gitu ya? Iya. Nggak ada kan orang ngisi bensin sambil tidur. Itu ada temen gue ngomong begitu. Cuman motor listrik yang bisa. Motor listrik yang bisa begitu ya. Nah, kalau kita ngomongin soal ngecas, berarti kan ada beban yang harus dibayarkan sama kita terhadap listrik berbayar ya, artinya PLN. Itu tuh gede nggak sih, Kang? Untuk ngecas ini? Kalau nggak salah, 1 kWh itu 1.400 ya. 1 kWh 1.400-an, oke. 1.400. Kalau ini 64 volt, 28 kalau 30. 30 kali 64 kurang lebih sekitar 1.800, 1,8 kWh. 1,8 kWh. Ya. Berarti 1.400 kali 1,8 ya. Anggaplah kedua lah. Ya, 3.000 lah ya. Cuma 3.000 perak berarti sekali ngecas. Ya. Gila ya. 3.000 perak untuk 60 kilo. 60 kilo. So, pakai bensin berapa? Iya sih, malas ngitungnya, yang penting mah lebih mahal ya. Oke, cuman, nah ini pengalaman kan, ini kan sebenarnya teman-teman semua kan sebenarnya pasti bertanya gitu. Maksudnya artinya pengen taunya itu legal sama nggak legalnya gitu kan. Nah itu kan masalah di Indonesia ya. Biasanya kan aturan di kita ini kan sebenarnya ya bukan mau menjelekkan negara sendiri, cuman kan emang boleh dibilang telat lah. Ngikutinnya itu telat gitu. Jadi orang mah udah di mana. Sekarang coba misalnya ini kecepatan maksimal berapa? Bisa sampai 70. Tuh, bisa. Orang mah udah bikin motor elektrik sampai sepanjang bisa tempuh sampai 60 kilo, bisa 70 km per jam. Tapi nggak ada aturannya yang memayungi kita kan sebel juga kan gitu. Sebenarnya itu bisa cerita nggak pengalaman misalnya apa di jalan pernah ditilang atau mungkin di teman-teman komunitas gimana cara menghadapinya atau ngakalinnya atau gimana sih, bisa cerita nggak? Ya, sebetulnya kalau misalkan dibilang legal masih abu-abu, dibilang ilegal pun balik lagi abu-abu. Abu-abu ya? Ya, karena memang di Indonesia untuk custom atau modifikator itu bisa dikatakan belum ada yang punya izin. Oke. Belum diizinkan, bahkan kita belum bisa mengajukan pengajuan untuk nomor plat atau BPKB atau itu belum ada aturannya. Oke. Kalaupun ada itu sudah pabrikasi. Oke. Sudah harus ada land production, terus SNI. Jadi cuman industri besar lah ya, masif industri gitu. Kalau yang disayangkan di situ. Rumahan mah belum dikasih ruang lah ya. Belum. Itu dia. Jadi yang kita lakukan adalah karena rumah saya di daerah Pasar Minggu dan ke kantor juga jaraknya cuma sekitar 8 sampai 10 km. Saya pakai kalau memang dicegat sama polisi, ya bilangnya Pak ini motor listrik. Ya gitu aja udah. Iya. Ya, pernah ditilang? Ditilang nggak, cuma di stop. Di stop. Ini apaan ya gitu? Iya, saya bilang motor listrik. Nggak ada surat-suratnya. Saya mau bikin suratnya di mana, Pak? Terus polisi bilang? Ya udah deh Pak, jalan aja. Ya udahlah ya, orang toh so far kita juga nggak ganggu lalu lintas. Betul. Menggunakan pasti aturan-aturan semua glove gitu-gitu ya pokoknya ya. Kita pakai. Coba ngelihat juga sen ada, lampu ada gitu kan semuanya. Jadi segala yang
untuk tanda kutip menjadikan ini legal di jalanan kita udah gunain gitu kan ya. Oke. Pengalaman nih menggunakan motor listrik paling jauh kemana, Kang? Kebun jeruk. Oke, kebun jeruk itu waktu kita ngobrol-ngobrol itu ya. Oke, di Black Talk itu berarti itu paling jauh itu dari sini sih lumayan kali ya, pulang pergi bisa 40 ya? Iya, pulang sekali jalan 20 ya? Kemarin nyatet berangkat itu 19 sorry. 19 ya, anggaplah 20 ya, berarti pulang pergi 40 tuh ya. Itu 40 berarti baterai waktu itu ya belum setengah lah, paling setengah ya? Atau di bawah setengah ya? Di bawah setengah. Di bawah setengah ya? Itu dengan full throttle? Ya rata-rata full throttle ya, full throttle berarti rata-rata 60-70, jadi ya kecepatan mah sama dengan motor lain lah sebenarnya ya. Betul. Luar biasa ya. Ini kan menarik banget, jadi kan kita ngobrol, berarti kalau gue boleh simpulkan, salah satu masalahnya, isunya lah, isu utama di e-bike ini adalah kalau di motor bensin atau mobil bensin kan berarti isi bahan bakar. Kalau di sini berarti baterainya ya? Ya. Baterainya emang mahal, apa teknologi baterainya belum ditemukan atau bagaimana? Saat ini untuk komponen-komponen sepeda listrik kita masih impor. Oke. Terutama baterai masih impor. Jadi itu yang bikin mahal. Oke. Nah, ke depan kan kita tahu sendiri lah, Pak Presiden kita bikin menarik investor untuk bikin pabrik di Morowali sama di Blora Jawa Tengah. Iya. Nah, semoga dengan adanya pabrik baterai itu bisa menekan harga. Semoga ya. Semoga. Soalnya bahan mentahnya kan sebenarnya raw materialnya mau Indonesia mau nyari apa juga apa kan. Banyak itu kan ya kalau Morowali ya isunya lebih ke ya nikel itulah ya sebenarnya ya. Yeah. Oke, jadi sebenarnya mudah-mudahan itu bisa menjawab lah ya. Menjawab gitu. Karena komponen paling mahal di sepeda listrik adalah baterai. Baterai. Nah, kita belok dikit, kita ngomong yang udah jagoan lah ya. Si mobil listrik, si Tesla itu. Itu dia baterainya pakai apa? Sama, lithium 21700. Yang baru 5400. 5400. Tapi yang sudah beredar di Indonesia atau dunia itu 21700 tipenya ya. Oh, 21700. Ada 18650, 21700, 655 banyak. Itu sama. Jadi baterainya ya baterai begini-begini juga digunakannya prinsipnya sama ya? Iya. Betul. Prinsipnya sama, cuman banyak banget, besar banget gitu, masif lah ya. Masif. Itu sih luar biasa soalnya ya kita tinggal lihat buka YouTube lah kan, itu yang namanya Tesla versus apa, yang versus apanya itu kayaknya udah kayak susah lawan gitu kan dengan harga segitu ya. Nah, kita ngomong perawatan nih. Ini kita ngomong yang IM1.0 ini. Ini antinya apa? Yang nggak boleh apa sih? Yang nggak boleh dulu deh. Kena air gimana? Kena air masih aman. Masih aman? Asal jangan direndam ya. Oke. Oh, asal jangan direndam. Kalau direndam tuh yang korban apa motornya atau baterainya? Baterai. Nah, kalau ini apa nih? Controller ini ya? Controller. Nah, kalau controller ini gimana kalau water resistant? Oh, udah aman lah itu ya? Aman. Kalau motor, Dinamo udah IP67. Oke, jadi itu aman juga, waterproof juga. Ini yang baterai yang aman. Baterai yang salah satu ditaruh di sini supaya juga agak aman. Oke. Ya kalau masih hujan-hujan doang mah ya, geli lah itu mah ya, geli-geli doang ya. Tapi kalau udah sifatnya udah kerendam, ya kita harus hati-hati gitu ya. Kalau kerendam cuma ban aja, itu masih nggak masalah. Oke. Kalau udah kerendam sama baterai, nah itu yang masalah. Oh gitu. Itu baterainya rusak atau short? Baterainya short. Oh short ya? Kemungkinan besar short. Nah, kalau ngomongin motor yang ini dulu deh, yang depan kita, e-Mostra yang IM1.0 ini berapa sih end user? Modal berapa gitu? Maksudnya orang kalau kesini pengen nanya gitu, ngerogoh kantong berapa sih buat kayak gini? Ini kurang lebih sekitar 30-an. 30 juta ya? 30 juta udah nggak usah ngeluarin duit lagi buat bensin ya? Ya. Banget ya? Top lo banget invest bensin di awal. Oh, oke. Ya, jadi untuk 2 tahun ke depan udah invest duluan. Oh, 2 tahun ke depan ya? Kan baterai rata-rata umurnya 2 tahun. Umur kita 2 tahunan ya? Kurang lebih. Nah, oke. Kalau yang IM1.0 ini, baterainya berapa? Kalau baterainya doang yang ini? Berapa maksudnya? Harganya? Ini kurang lebih sekitar 7 jutaan. 7 juta? Jadi anggaplah per 2 tahunan gitu, harus ngeluarin duit 2 juta lah ya? 7 juta ya? Oke. Ya 7 juta dibagi 24 aja. Iya. Ya sebenarnya sih dengan kegunaan, kepraktisan dan lain-lain sih harusnya. Satu hal, lo nggak ganti oli. Betul ya. Nggak ganti oli, nggak. Paling yang paling krusial maintenance adalah kanvas rem, ban gitu kan. Bearing gitu. Bearing.
Karena sifatnya bergerak ya. Ya. Aduh, cakep banget. Itu ya. masih harus ada maintenance, belum ada electric bearing, Iya. Belum ada ke sana gitu, belum. Berarti masih memang harus di-maintain gitu. Ya nggak apa-apa lah, masuk akal. Masa nggak di-maintain? Barang apa yang nggak di-maintain kan nggak ada juga kan. Nah kalau ngerawat, tadi baterai gimana kan? Kalau misalnya kita ngomong handphone deh, kalau zaman dulu kan ngecasnya jangan ini ya, jangan ditinggal tidur ya, ntar meleduk. Misalnya kayak gitu kan. Atau waktu awal-awal, Pak, ntar karena ini handphone baru, casnya 8 jam dulu di awal ya, supaya penuh apa gimana gitu. Itu benar nggak sih? Atau kalau di IM 1.0 ini gimana? Nggak. Hajar aja gitu ya? Hajar aja. Karena gini. Dia ada stop breakernya, segala macam ada? Baterai lithium itu harus ada BMS. Oke, BMS itu apa? Baterai Management System. Oke, baterai management system, oke. Dia yang akan atur. Oke. Supaya dari sel-sel itu terisi semua, itu BMS yang ngatur. Pada saat sudah full, BMS akan cut off sendiri. Jadi makanya nggak ada enaknya pakai motor listrik, bisa isi tenaga sambil tidur. Iya. Istilahnya isi bensin sambil tidur. Iya. Jadi colok, kita habis kerja pulang colok tinggal tidur. Kuncinya si BMS itulah. Betul. Temen kita ya, kita harus bayar-bayar sama si BMS-nya ibaratnya gitu ya. Gitu. Kalau baterai melendung lah, apalah segala macam, overcharge lah apa. Kan baterai itu terdiri macam-macam ya. Ada SLA, ada lithium, ada LiFePO, ada lithium polimer, macam-macam. Gitu. Nah, yang paling enak sih memang saat ini, paling lazim dan paling banyak digunakan lithium. Lithium, Ya, lithium polimer. Jadi kenapa itu? Karena itu perawatannya tidak terlalu nggak usah repot. jelimet lah ya. Betul. Gitu. Cuman memang kendalanya adalah dia bentuknya sebesar-besar ini. Disusun banyak kan. Oh, gitu ya, sebesar-besar ini ya? Ya. 18650 kurang lebih lebarnya cuma 2,1, tingginya 7,5 cm. Nah, itu disusun banyak. Oh, gitu. Itu yang bikin unik dan bikin lama ngerakit baterai gitu kan ya? Betul. Oh, gitu. Ada sih gue contohnya kalau mau lihat. Boleh ya, ntar lu kasih contoh ya. Jadi itu yang akan disusun sedemikian rupa gitu ya? Itu biasanya susunnya seri apa paralel? Seri paralel. Seri paralel ya? Ya. Kalau misalnya 36 volt itu kurang lebih sekitar 48 itu 13 seri. Paralelnya terserah ampere. Ini nih ya. Oh, ini baterai lithium tuh. Iya. Dalamannya seperti kalau ini tipenya 18650. 18650. Ya, 18 lebar penampang atasnya, 650 panjang ke bawahnya, milimeter. Gitu. Kebetulan emang per satu baterainya belum ada yang lebih besar dari ini. Maksudnya ada yang gede banget nggak sih? Ada ya? Makanya yang dipakai Tesla sekarang yang baru itu kalau nggak salah 4600 atau 5600 saya lupa. Jadi lebar depannya 4, ke bawahnya 6 cm. Oh, gede lah gitu ya? Dan kapasitasnya jauh lebih besar. Nah kebetulan kalau kita ngomong dikit soal Tesla, itu baterai buatan mana itu ya dia? Harusnya masih... Kalau nggak salah ya merek Jepang ya. Jepang ya? Masih Jepang, Panasonic. Asia lah ya? Ya. Ujung-ujungnya. Kalau ini baterai buat kapasitas berapa nih yang ini? Ini 48 volt 10 ampere. 48 volt 10 ampere. Luar biasa ya. Kebetulan ini bekas laptop. Bekas laptop gimana? Baterai bekas laptop. Kan kalau sudah laptop itu kan nggak BMS-nya kurang bagus ya. Jadi pada saat si laptop sudah ngedrop, itu diambil tuh baterainya. Kan ada 4 rata-rata. Biasanya cuma ada 1 atau 2 yang rusak. Sebenarnya? Sebetulnya yang 2-nya masih bagus. Nah ini dipulungin nih, diambilin nih. Oh gitu? Diambilin, susun lah. Kalau ini baterai bekas dulu waktu gue nyoba-nyoba pertama kali kenal listrik karena beli baterai mahal, gue beli baterai bekasnya laptop. Laptop itu lebih murah jauh lah ya. Banget. Terus tapi ini bisa pakai berapa lama kemarin jadi waktu bekas-bekas itu? Ini pendek. Kan karena 10 ampere pakai 48 volt paling cuman ya 30 kilo. 30 kilo? Iya. Dengan sepeda kecil ya? Sepeda kecil oke lah ya itu ya? Cukup lah. Waktu itu sepeda waktu itu kasusnya sepeda. Ya? Oh, bukan motor ya? Kalau motor mah peningan yang baru lah. Iya sih ya. Tapi ini udah nggak bisa dipakai ini berarti nih? Bisa. Ini masih bisa dipakai? Masih. Oh. Makanya dibungkus biar nggak kotor. Oh gitu.
Kalau masalah bungkus biasanya ada pabrikasi lagi atau gimana? Ada sebetulnya banyak tahapnya. Dari sini masuk dulu ke kayak hardboard gitu. Oke, nanti baru dibungkus lagi pakai plastik yang water resist gitu ya. Soalnya kalau misalnya ini short gini, itu yang bikin kacau tuh itu ya. Ini bukan ini jangan dicontoh ya. Ini jangan dicontoh, ini cuma pengen tahu aja. Ini telanjangnya doang kan kayak gini gitu kan. Nah, kalau yang sudah yang sudah terbungkus seperti itu. Oh gitu. Wih, ini lebih berat yang ini. Ya, ini 72 volt, 24 ampere. Oke. Luar biasa ya. Nah, kalau misalnya nih baterai udah pada rusak nih ya, kan tadi bekas laptop masih dipakai, dari 4 baterai masih 2 atau 3 baterai yang digunakan. Terus kalau misalnya untuk laptop, udah ketika misalnya dipakai dan umur pakainya ini ya udah dibuang aja berarti ya? Ya. Tapi ada nggak sih sebenarnya untuk recyclingnya sebenarnya di dalam itu masih ada nggak? Ya itu dia. Baru mau ngomongin. Okay. Jadi sekarang ini sudah ditemukan cara merecycle-nya. Cuman saya prosesnya juga belum tahu. Jadi banyak yang istilahnya nampung baterai bekas atau apa ditampung. Nah itu memang diambil apanya gitu belum tahu ya? Ya saya belum tahu. Cuman sudah ada berita seperti itu dan cukup ya, menggembirakan betul. Ya. Berarti nggak wasting 100% lah ya. 100%. Nah, itulah enaknya kendaraan listrik itu di situ. Salah satunya. Oke. Cakep banget ya. Jadi emang full of teknologi dan full of ngulik sebenarnya. Harus yang ngulik ya pokoknya demi ya mudah-mudahan kalau pabrik baterai sudah di Indonesia ya, kita berdua sama-sama ya. Mudah-mudahan sangat mendukung banget. Sip. Oke lah berarti kita langsung berangkat. Pengen ugal-ugalan. Soalnya kenceng banget nih pasti 70 set. Dan kan sempat nyobain bentar gitu ya, yang punya temen gua itu bener-bener nggak ada ayunan ya. Gitu langsung jalan aja gitu, kacau banget nih motor gua bilang. Ya, akselerasinya memang luar biasa ya. Oke. Sip lah kalau gitu. Karena gua nggak bawa helm semua segala macam, gua pinjam. Ada banyak. Namutnya Kang ya, aduh punten ya, Mangga. Biasa meser di gelodok ya soalnya dulu mah. Oke, ikutin gua terus ya. Ini seru banget nih. Jadi kebetulan karena habis hujan, terus cuacanya enak buat jalan-jalan. Nah ini udahan nih jalan-jalannya. Jadi ini motor, sebenarnya motor listrik ini walaupun tanda kutip belum street legal karena emang aturannya belum ada. Tapi bukan berarti buat kita-kita yang ingin berkreasi bukannya nggak bisa ya. Ini buktinya ini Mostra ini bisa gitu. Ini bisa jalan sampai 70 km per jam, bisa menempuh kalau kita untuk maksimal throttle bisa 70 km jarak tempuhnya. Tapi kalau misalnya karena dia nggak ada engine brake, lu gas terus rilis gitu kan, itu pasti di atas 70. Pengeremannya sempurna, dia juga ada klakson, pokoknya fungsi-fungsinya deh. Tuh ada klakson, terus ada lampu gitu kan seperti ini. Terus dia juga ada sen kayak gini. Jadi fungsi semua, ada lampu rem semua segala macam. Jadi fungsi di sepeda motor secara street legal sebenarnya ada di sini, cuman emang nggak ada itu plat nomor doang. Makanya gue pas nyobain ini, kita pakai glove, gue pakai jaket, gue pakai helm. Yang pasti tetap pantengin terus channel gue, Dimas Boy banget, yang tentunya akan ngasih lo liputan-liputan yang seru-seru lah, yang lumayan bikin lo menginspirasi sesuatu, ngurusin mobil tua atau apa segala macam, yang penting yang pasti seru-seru lah. Sampai ketemu lagi ya, karena ini gua masih dikasih waktu buat minjem, jadi gua mau cabut dulu. Bye bye, sampai ketemu lagi ya. Kabur.